Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kami hormati segenap para jemaah yang hadir pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala setiap langkah menuju masjid ini, setiap tempat duduk yang panjenengan pijak di hari ini menjadi amal investasi akhirat yang akan menyelamatkan kita kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadna bi asrarihi wa bikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'atu, maqalah yang ketujuh. Apa maqalah yang ketujuh? An Daud An-Nabi alaihi salam, datang daripada Daud, dari Nabi Daud alaihi salam. Nasihat yang akan kita pelajari malam hari ini datang daripada Nabi Daud. Qala, Nabi Daud berkata, uhiya fi Zabur, diwahyukan di dalam kitab Zabur. Kitab Zabur ini adalah wa kitabun unzila alaihi. Kitab Zabur ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabiullah Daud. Apa nasihat yang diberikan Nabiullah Daud yang dikutip dari kitab Zabur? Ini isinya, Pak. Kita hanya tahu kitab-kitab itu ada 4. Walaupun sebenarnya kitab dan suhuf dan lembaran-lembaran itu yang diberikan kepada Nabi dan Rasul itu jumlahnya sekitar 104. 100 merupakan suhuf diberikan kepada Nabi Sis, diberikan kepada Nabi Nuh, diberikan kepada Nabi Ibrahim, diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan 4 kitab pula diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah kitab sebenarnya ada 104. 100 merupakan suhuf lembaran-lembaran, 4 merupakan kitab yang mesti kita imani. Di antaranya adalah kitab Zabur yang diberikan kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Apa isi nasihat yang ada di dalam kitab Zabur? Hakun 'alal 'aqil, mesti atau wajib atas orang yang berakal. Ay wajibun alaihi, wajib bagi orang yang berakal. Kalau kita mengaku berakal, mengaku orang yang bisa berpikir, nah hari ini masuk dalam hitam, masuk di dalam pembicaraan yang dimaksud oleh Nabiullah Daud alaihissalam. Wajib atau patut bagi orang yang berakal alla yastaghila illa bisalasin minal khisal, yaitu tidak menyibukkan ia, orang yang berakal itu tidak menyibukkan kecuali kepada atau kecuali dengan 3 perkara. Orang yang berakal itu mesti yang disibukkan hanya 3 perkara. Apa saja yang mesti kita sibukkan 3 perkara itu?
Yang pertama adalah dari 3 itu tazawwudin limu'adin, membuat bekal untuk akhirat. Perjalanan kita menuju akhirat itu sangatlah panjang sekali. Kiamat itu kalau dibilang tafsir Sawi sekitar dari tiupan pertama ke tiupan kedua sekitar 50.000 tahun. Panjang sekali kita menempuh itu. Perjalanan yang panjang ini mestinya kita itu betul-betul mempersiapkan bekal. Jangankan kita mau yang ribu-ribu tahun daripada masyar ke hisab ke mizan, itu panjang sekali bagi orang yang amalnya tidak cukup. Tapi bagi orang yang soleh dia cepat. Tapi bagi orang yang amalnya tidak baik-baik saja, dia lama. Makanya harus bekalnya cukup. Yang perjalanannya kita mungkin 1 minggu menuju kampung, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sudah kita rencanakan. Mau naik apa, mau naik tol atau lewat bawah, tolnya habis berapa, mestinya biasanya sudah dihitung. Jangankan sampai tolnya mau bawa oleh-oleh apa, biasanya sudah direncanakan. Padahal mudiknya hanya 1 minggu. Lah ini kita akan mudik ke yaumal akhirah, hari kiamat nanti. Biha khalidina biha. Kita itu akan abadi di dalam akhirat itu. Dia surga abadi di surganya, ya di neraka ya abadi di neraka. Di perjalanannya itu panjang sekali menuju itu. Menuju mudik kepada yang abadi, perjalanannya panjang. Ya masa kita tidak mau membawa bekal apa-apa? Apa saja yang harus kita persatukan? Aili akhiratihi, yaitu menuju akhirat, atau untuk akhiratnya. Untuk akhirat orang yang berakal, orang yang cerdas, orang yang berpikir mestinya sudah mempersiapkan bekal untuk akhirat. Dengan cara apa? Bi'adatil a'mali shalihati, dengan melakukan amalan atau perbuatan-perbuatan yang saleh, amal-amal yang baik. Makanya saya sering mengatakan di dalam kajian saya, janganlah kita menjadi orang yang hamqa, orang yang bodoh, yang tertipu. Kenapa dia tertipu? Karena dia berbahagia hanya saja karena bertambahnya harta. Yang biasanya pendapatannya 8 juta kemudian berubah 1 miliar dalam 1 bulannya. Kemudian bulan berikutnya bertambah dari 1 M menjadi 3 M berikutnya. Kemudian dia berbahagia gara-gara bertambahnya harta. Padahal kata Imam Ghazali, kebaikan bertambahnya harta itu kebaikan yang mana ketika dia semakin bertambah hartanya, tapi tanpa terasa dia sudah berkurang umurnya. Hari demi hari kita kerja, ke PT kerja, buka usaha, padahal pada hari itu juga telah kita mengurangi umur kita. Dan jelas tidak ada ganti bagi umur yang telah kita lewati. Semakin hari kita ini semakin jauh dari dunia fana, semakin jauh dengan dunia ini, dan semakin dekat dengan akhirat. Ya, kalau umur kita 60 tahun, semakin hari kita sudah mengurangi 60 tahun. Malah sampai dikatakan oleh Imam Ghazali, kalau bisa yuk jangan tidur itu jangan sampai tidur lebih dari 8 jam. Kenapa? Kalau kita tidur 8 jam sehari semalam, kalau kita umurnya 60 tahun,
maka kita sudah menghilangkan umur kita setidaknya 20 tahun. Berarti sepertiga dari umur kita dibuang sia-sia karena kita sehari semalam tidurnya 8 jam. Kalau umur 60, bagaimana orang yang tidurnya 10 jam? Habis bangun kok masih ngantuk lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Belum lagi tadi siang tidur, di majelis ini juga tidur. Tapi di sini nggak ada yang tidur. Enggak. Aman. Makanya sebenarnya kalau kita dikasih tahu sama Al-Imam Ghazali dan kitab Maraqil Ubudiyah, kalau tidur itu yo jangan menggelar tempat tidurnya itu dengan kasur yang empuk. Jangan sampai panjenengan menyiapkan tidur itu kepada tidur yang empuk-empuk. Karena apa? Karena tidur itu sejatinya menonaktifkan kehidupan. Ketika panjenengan tidak aktif, berhenti hidup, berhenti bergerak, maka juga berhenti beramal saleh. Kecuali ya kapan jenengan semakin lama empuknya, AC-nya semakin dingin. Yang tadinya enggak mau tidur 8 jam jadi 12 jam. Wah, masih enak. Tidur lagi. Bangun hanya lihat ada WA apa tidak, habis itu ditutup tidur lagi. Kecuali kata Imam Ghazali, kecuali boleh engkau banyak tidur kalau ternyata hidupmu itu, kalau ternyata bangunmu itu bisa membuat engkau berbahaya. Maksudnya berbahaya bagaimana Ustaz? Maksudnya adalah ketika engkau tidak tidur, malah engkau akan membuat hati tetangga menangis. Kalau engkau tidak tidur, maka engkau akan bertambah amal-amal maksiat yang selalu bertambah setiap detiknya. Maka tidurmu lebih baik daripada bangunmu. Kenapa? Hari-harinya hanya bertambah maksiat. Itu kata Al-Imam Ghazali, bukan kata pemateri yang di depan sini. Maka perlu kita ketahui, perjalanan yang panjang itu mesti kita siapkan. Makanya yang perlu panjenengan bahagia adalah bukan karena bertambahnya harta, tapi ketika harta bertambah, panjenengan bisa beramal soleh melalui harta yang dititipkan kepada para panjenengan. Dengan harta itu panjenengan bisa memberikan kontribusi kepada Masjid Baitul Muttaqin. Enggak ada baitnya, cukup Al-Muttaqin Ustaz Subhanallah. Maaf saya keseliau. Karena banyak Al-Muttaqin sudah disebut 2 kali. Nah, berarti 1 kali lagi sudah. Yang pertama adalah karena amal soleh mesti kita berbahagia. Makanya punya harta bertambah, ya bahagianya bukan bertambahnya harta, tapi bertambahnya amal soleh. Yang kedua adalah bertambahnya ilmu. Kenapa orang yang bodoh adalah musuhnya Allah walaupun dia ahli ibadah? Dan orang yang berilmu kekasihnya Allah walaupun dia orang fasik. Kenapa? Orang yang bodoh ahli ibadah musuhnya Allah? Karena dia mungkin beribadah, dia beranggapan benar di dalam ibadahnya, dia beranggapan bahwa dia sudah baik di dalam ibadahnya, tapi sejatinya di hadapan Allah itu perilaku yang tidak baik. Tapi orang fasik mungkin dia berbuat dosa kepada dirinya, tapi dia tidak akan pernah murtad. Dia tidak akan pernah menyelisihi kalau sudah berkaitan dengan urusan agamanya.
hanya dosa yang berkaitan dengan dirinya sendiri yang mungkin dia akan kerjakan saja. Maka panjenengan itu berbahagia hanya oleh dua hal, kata Imam Ghazali, karena bertambahnya ilmu dan karena bertambahnya amal soleh, karena kedua-duanya itu yang akan menemani kita di kubur sana. Seganteng apapun panjenengan ketika wafat, nggak mungkin panjenengan itu akan ada yang mau menemani di alam kubur sana. Ada sampai sekarang yang mau menemani. Ketika ada yang wafat di sini, kemudian istrinya, tolong kuburkan saya bersama dia hidup-hidup. Atau anaknya, tolong kuburkan saya hidup-hidup bersama bapak dan ibu saya. Tidak ada. Semua itu pulang setelah kita dibacakan talqin, pulang ketika kita sudah ditutup di kubur. Mereka yang menemani hanyalah amal solehnya dan ilmu yang dia pelajari waktu hidupnya. Jadi para bapak yang dirahmati Allah, di dalam kitab Zabur kita mesti menyibukkan hanya untuk membekali diri kita menuju akhirat, di akhirat nanti yaumul qiyamah. Yang kedua adalah wa mu'natin li mu'asin, mencari biaya untuk kehidupan, mencari ma'isyah, kasab, qiyamin bi amri kifayatihi wa saunihi, menegakkan usaha urusan kecukupan untuk dirinya sendiri dan untuk memelihara, menjaga harga dirinya. Jadi di dalam dirinya harus juga menyibukkan untuk mencari nafkah. Wa fi ibaratin, dan di dalam ibarah redaksi lain, wa marammatun atau wa marammatin lima'asin, menata ekonomi atau memperbaiki ekonomi, ai islahihi, yakni memperbaiki ekonomi itu. Jadi ada dua yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan bekal akhirat. Yang kedua adalah kita menata ekonomi yang baik. Bahasa sehari-harinya kerja Pak. Bahasa hari-harinya silahkan berangkat ke kantor, silahkan berangkat ke pabrik, silahkan buka usaha, silahkan buka lapaknya. Itu yang ada di dalam kitab Zabur. Dengan membuka usaha, dengan bekerja, berarti dia sudah menjaga harga dirinya. Yang ketiga adalah wa talabi laddati bihalalin, wa talabi laddatin bihalalin, dan mencari sesuatu kenikmatan atau kelezatan dunia bihalalin, dengan yang halal. Panjenengan boleh menyiapkan akhirat, panjenengan boleh menyibukkan urusan kerja, tapi carilah kenikmatan-kenikmatan itu yang halal. Ada yang mencari yang haram? Ada? Tidak ada. Yang ada adalah mereka-mereka sampai yang makan yang haram, semua kalau bisa ingin merubah kepada perkara-perkara yang halal. Fa inna kasbal halali wajibun, karena sesungguhnya kasab, usaha yang halal, wajibun, merupakan perkara yang wajib. Wajib. Tuh, itu makalah yang ke-7. Satu, kata kitab Zabur apa Pak? Satu apa? Ini kedengaran enggak ya? Di dalam kitab Zabur yang kita jelaskan, satu apa? Mencari bekal untuk akhirat. Tapi ini kedengaran saya yang ngomong. Atau
Yang kedua, menjadi ekonomi yang baik. yang ketiga, mencari kenikmatan dunia dengan perkara yang halal. Saya ulang lagi. Jadi di dalam kitab Zabur itu ada 3, Pak. Mungkin saya harus pelan-pelan saja. Kalau menggebu-gebu, soalnya kalau nggak menggebu-gebu, nggak sedikit naik suara saya, takut menikmati panjenengan, sehingga tidur semua. Tapi saya lihat nggak ada yang tidur. Jadi di dalam kitab Zabur itu ada tiga Pak yang mesti kita sibukkan. Yang pertama adalah mempersiapkan bekal untuk akhirat. Yang kedua adalah mencari biaya untuk kehidupan. Yang ketiga adalah mencari sesuatu kenikmatan atau kelezatan dunia dengan barang-barang, dengan cara yang halal. Terus, wal maqalatus saminatu, maqalah yang ke-8. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini datang daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini namanya ismuhu Abdurrahman ibnu Sakhrin. Nama aslinya Abu Hurairah ini Sakhr, Abdurrahman bin Sakhr. Namanya Abdurrahman Abu Hurairah. Kalau di dalam kitab Bulughul Maram biasanya an Abi Hurairah, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah itu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya Nabi Muhammad? Salasatun munjiyatun, ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan. Maksudnya menyelamatkan ini adalah mukhallasatun li sahibiha minal azabi, membebaskan bagi orang yang mengamalkannya dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita akan dibagikan oleh Nabi 3 perkara yang bisa membebaskan kita, yang bisa menyelamatkan kita dari siksanya Allah. Wasalasun mukhlikatun, dan ada 3 perkara yang bisa membinasakan. Artinya muqi'atun li fa'iliha fil halaki, yang menjerumuskan kepada pelakunya ke dalam kebinasaan. Kalau tadi 3 perkara yang bisa menyelamatkan, ini juga akan dibahas 3 perkara yang bisa membinasakan. Wasalasu darajatin, dan juga 3 perkara yang bisa meningkatkan derajat. Kita akan disampaikan oleh Rasulullah nanti. Ay manazilu fil akhirati, yaitu tempat atau kedudukan yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, khususnya di akhirat nanti. Wasalasu kafaratun, jadi juga akan membahas Rasulullah 3 perkara yang bisa menghapus, menggugurkan lidunubi amiliha, dosa-dosa orang-orang yang mengamalkan 3 perkara. Kalau kita amalkan 3 perkara yang akan dibahas nanti, maka dosa-dosanya berguguran kepada orang-orang yang mengamalkannya. Jadi ada 3 bahasan nih. Ada 4 bahasan. Pertama, ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan. Yang kedua, ada 3 perkara yang bisa membinasakan. Yang ketiga, ada 3 perkara yang bisa meninggikan derajatnya, khususnya di akhirat. Yang keempat, ada 3 perkara yang bisa menghapus dosa-dosa. Apa saja? Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah yang menyelamatkan. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat,
Selalu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita pengen hidupnya baik di dunia dan baik di akhirat. Dan juga kita pengen dijauhi, dibebaskan dari api neraka. Tapi itu bukan hanya sekedar omongan saja. Mestinya kita harus ada amalan-amalan yang membuat kita bahagia di dunia dan juga bisa berbahagia di akhirat. Apa saja? Ammal munjiyatu, adapun yang menyelamatkan, yang pertama adalah fakhasiyatullah ta'ala fi sirri wal alani. Takut kepada Allah Ta'ala dalam keadaan tersembunyi, wal alaniyah, dan terang-terangan. Takut kepada Allah itu baik dalam keadaan sendiri, di rumah tidak ada siapapun, di kantor tidak ada siapapun, maupun di situ ada banyak orang. Kadang kalau kita nangis kepada Allah, pas banyak orang kita nangis. Terutama kita maulid Nabi bisa meresapi. Apalagi yang baca ketua DKM, gemetar, merinding kita. Nangis sehingga para pendengarnya. Tapi ketika kita sendirian di rumah, kadang kita malah ketawa-ketawa bersama keluarga. Maka kalau kita pengen selamat dalam keadaan ada orang ataupun tidak ada orang, bersama membaca ataupun sendirian, semua mestinya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, Quttima syarru li'anna taqwallah fihi a'la darajatan. Kenapa di sini lebih didahulukan fisirri di dalam kalimat hadisnya, mendahulukan takut di dalam tersembunyi, di dalam kesendirian. Kenapa didahulukan? Karena ketika kita takut di dalam kesendirian itu, takut dalam keadaan kita sendiri dimanapun berada, itu lebih tinggi derajatnya daripada takut karena banyak orang. Kalau banyak orang yang mau mengerjakan maksiat, masih lihat kanan kiri. Oh, ada dewan dakwahnya. Oh, ada Pak RT, malulah. Oh, ada ustaz, malulah mau mengerjakan maksiat. Tapi kalau sendirian, dilihat kanan kiri, nggak ada bos, nggak ada sekretaris, nggak ada bendahara seumpamanya di kantor. Alhamdulillah nggak ada yang lihat, nggak ada yang lihat seumpamanya. Nggak bisa. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala melihat. Terus, itu yang pertama. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina, sederhana di waktu fakir dan di waktu kaya. Cuma kenyataan di dunia sekarang, di zaman sekarang ini Pak, ketika bertambahnya harta, biasanya kehidupannya hari-harinya bertambah gaya hidupnya biasanya. Ketika bertambahnya gaji, biasanya gaya hidupnya berubah. Kalau kita pengen selamat, mau kaya maupun fakir, hiduplah sederhana. Ya kalau punya kendaraan, yang penting bisa mengantarkan panjenengan kemanapun. Kalau maupun upgrade, karena panjenengan butuh, bukan karena pengen pamer, bukan karena pengen hal-hal yang bersifat duniawi yang tidak membuat menutupi kebutuhan panjenengan. Jadi kalau panjenengan itu, kalau pengen selamat dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan fakir, biasa saja, sederhana. At-tawassutu fil ma'isyati, pertengahan di dalam kehidupan, bi alam yujawiz bihal hadda, dengan cara tidak melebihi batas, melampaui batas.
Waradiya bidzalika, kemudian rela dengan hidup sederhana, pertengahan, ya tidak terlalu pamor, ya tidak terlalu perih gitu Pak. Ya masa punya harta sampai perih, kecuali panjenengan itu berpuasa. Bukan karena sayang sama hartanya, ada orang sayang sampai ke dirinya aja medit. Mau makan saja milih-milih, ya. Jangan, nggak suka juga agama. Hiduplah sederhana, yang setengah-tengah. Ya tidak terlalu panjenengan irit, ya tidak terlalu panjenengan boros, biasa saja. Terus, dan panjenengan rela dengan hidup sederhana itu, panjenengan harusnya rela. Yang ketiga, wal adlu fir ridha wal ghadabi, berlaku adil dalam keadaan senang, wal ghadabi, ataupun dalam keadaan marah. Jadi adil Pak. Panjenengan marah, lagi senang, biasanya kalau lagi senang dah saya kasih ini, tanggalnya diperbanyak. Tapi lagi marah, panjenengan tidak berlaku adil. Padahal seharusnya dia diberikan apresiasi sama panjenengan karena panjenengan marah kepada dia. Oh, dia kemarin nyakitin saya, udahlah saya coret dari kemenangan dia. Padahal seharusnya dia posisi di dalam perlombaan itu menang, tapi karena dulu pernah nyakitin saya, akhirnya seharusnya dia menang, tidak menang. Harus berlaku adil. Artinya begini, bi an yaghdaba lillahi wa yarda li radahu li yadahu. Jadi panjenengan itu Pak, marahnya ya marah karena Allah, senangnya, ridhonya ridho karena Allah ridho kepada perkara itu. Jadi kalau panjenengan kepada anak dan keluarga pun, kalau marah itu bukan usahakan bukan karena nafsu dari panjenengan, tapi karena agama yang akan marah kepada dia. Ketika tidak sholat bukan karena dia panjenengan ketika ngomong gak didengar, bukan karena itu, tapi karena tuntutan agama yang mesti harus dia kerjakan. Jadi marahnya dia karena Allah yang marah. Allah, dia senang kita sama anak karena Allah memerintahkan kita menjadi khairukum li ahli, menjadi orang yang baik-baik di dalam keluarganya. Jadi karena itu Pak, disuruh sayang sama istri ya karena perintah dari Allah, dari agama. Disuruh sayang kepada anak ya karena perintah agama. Terus, jadi 3 perkara kalau ingin selamat. Yang pertama apa? Takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi ataupun banyak orang atau banyak penerangan. Yang kedua, sederhana di waktu fakir ataupun di dalam keadaan kaya. Yang ketiga, berlaku adil baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan marah. Yang paling sulit ya adil ini. Kalau sudah banyak, seharusnya dia dapat bansos, sudah ada dari pemerintah ya. Tapi karena dia nggak dukung saya, dulu dia nggak dukung saya itu, udah coret saja. Berarti dia tidak termasuk orang yang berlaku adil dan dia tidak akan masuk ke dalam kategori diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa amal mukhlikatu. Kalau kita tadi berbicara yang bisa menyelamatkan, kurang rasanya kalau tidak melanjutkan sabda Nabi yang berkenaan dengan yang membinasakan. Wa amal mukhlikatu, adapun yang membinasakan, yang pertama adalah fasyukhun syadidun, orang yang sangat kikir. Tahu kikir? Medit. Tahu medit? Pelit. Medit. Ay bukhlun syadidun, orang yang sangat kikir. Fala yu'addi ma alaihi min haqqillahi wa haqqil khalqi, dia tidak akan menunaikan apa yang wajib atas dia
baik dari kewajiban yang berkaitan dengan Allah ataupun yang berkaitan dengan makhluk. Zakat yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah saja dia tidak tunaikan, Pak. Padahal di antara harta yang sudah masuk nisab ada harta yang punyanya orang fakir, punyanya orang yang miskin, tapi tidak dikeluarkan, masuknya medit, celaka, binasa nanti. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, fasukhun muta'un, fasukhun muta'un, kikir yang diikuti. Sudah tahu kikir tapi masih ditaati. Maksudnya dia punya sifat kikir kemudian diikuti rasa kikir itu. Aibakhlun yuti'uhul insanu, yaitu kikir yang kemudian dia mengikuti kekikirannya. Amma law kana al-bakhlu mawjudan fi nafsi, kalau seumpamanya dia termasuk orang yang kikir di dalam dirinya, ghairu muta'in, tapi dia tidak, atau ghairu muta'in yang kemudian dia tidak taatin, dia kikir, Pak. Mau pengen masukin uang ke Masjid Al-Muttaqin, tapi setelah masuk, berat sekali, sayang, uang 1.000 2.000 seumpamanya. Ini kan kikir, Pak. Tapi dia, ini termasuk pikir, nanti binasa saya ini. Mengikuti semalam pelajaran Ustaz, ada yang membinasakan. Yang pertama adalah yang sangat kikir, baik yang kikirnya yang berkaitan dengan hubungan Allah ataupun hubungan manusia. Akhirnya karena dia kikir tidak mau ngeluarin, ya Allah, berat dengan berat hati karena saya takut kepadamu, akhirnya naruh. Ini namanya kikir tapi tidak diikutin. Nah, orang yang seperti ini fala yakunu mukhlikan, fala yakunu, maka bakhil yang seperti ini bukanlah termasuk bakhil yang membinasakan. Li'annahu minas sifatil lazimati linnafsi, karena kikir itu biasa lazim dimiliki oleh manusia yo biasa manusia, Pak. Mau milih yang gorengan bentuknya yang begini atau begini, nabung dulu, saya cari yang lebih besar lagi, padahal perutnya sudah lapar, Pak. Biasa sayang sama harta, biasa. Tapi yang luar biasa adalah ketika dia harus tunaikan kewajibannya, dia tidak ikutin rasa pikir itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga saya tidak binasa. Terus yang kedua adalah wahawa muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti. Bi ayyataba'a ma ya'muruhu, dengan mengikuti apa yang diperintahkan, bihi hawahu, dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh hawa nafsu. Walaupun sebenarnya hawa nafsu itu dibagi menjadi 3 kalau dalam Al-Quran. Kalau di dalam kitab Tazkiyatun Nafas, di dalam kitab pembersihan diri itu, Pak, dibagi 8 tentang nafsu itu. Kalau dalam Al-Quran itu ada namanya nafsu ammarah. Di antaranya juga ada namanya nafsu mutmainnah. Nah, yang bahaya ini ada juga namanya nafsu lawwamah. Nah, kalau nafsu ammarah itu jelas-jelas membawa kepada keburukan. Innan nafsa la ammaratun bisu, jelas bawa kepada keburukan. Kalau lawwamah itu biasanya, Pak, sering mengingat-ingat kepada masa lalu, meratapi masa lalu. Seandainya, sering berandai-andai, seandainya dulu saya beli rumah di Grand Wisata, itu lawwamah. Kepengennya yang dulu-dulu, padahal dia sudah ditakdirkan di sini. Mungkin saya sudah menjadi miliarder dan padahal, makanya di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, andai-andai itu tidak boleh. Berarti orang yang sering berandai-andai, dia sudah tidak menerima pembagian daripada Allah Subhanahu
Allah sudah takdirkan panjenengan di sini. Mungkin panjenengan sebelum pindah ke sini sudah istikharah bersama istrinya. Sebelum ngambil rumah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya mau istikharah. Dengan perjalanan waktu kok enakan ngambil di sana ya. Seandainya dulu, itu yang kemudian setan itu hati-hati. Setan itu selalu akan menggerogoti, pelan-pelan masuk ke dalam tipu dayanya. Hati-hati, makanya bangun tidur sampai menuju ke tempat kasur lagi Pak, teruslah pantau diri panjenengan, hatinya, perilakunya, tangan, pikirannya, kakinya dilangkahkan kemana, semua diawasi oleh panjenengan. Kenapa? Kalau tidak diawasi, ada setan yang selalu mengawasi panjenengan, akan pelan-pelan mengajak panjenengan menampakkan dengan berupa kebaikan, tapi tujuannya adalah agar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah wa ijabul mar'i bi nafsihi. Yang ketiga adalah kegaguman seseorang kepada dirinya sendiri. Dirinya merasa kagum, Pak. Jadi panjenengan ini yang bisa mencelakakan panjenengan ini merasa kagum kepada dirinya, takjub kepada dirinya. Seperti apa? Nadhuruhu ilayya bi'ainil kamali ma'anisyani ni'matillahi ta'ala. Pandangan seseorang kepada dirinya sendiri dengan memandang sempurna. Padahal dia seharusnya tidak lupa bahwasanya kesempurnaan, kenikmatan yang Allah berikan kepada dia datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga merasa aman bahwa kenikmatan itu tidak akan hilang daripada dirinya. Makanya Pak, kalau banyak faktor-faktor yang bisa menyebabkan takjub kepada dirinya. Bertambahnya harta. Dengan bertambahnya harta orang biasanya takjub. Jenengan boleh Pak memakai mobil yang bagus, boleh. Memakai pakaian yang harga 10 juta, boleh. Itu harta jenengan, silahkan nikmatin. Tapi ketika panjenengan memandang yang kanan kirinya rendah, gara-gara tidak berpakaian, gara-gara tidak pakai mobil seperti panjenengan, itu sudah ada kesombongan panjenengan. Merasa lebih baik daripada orang yang punya jabatan, Mbak. Silahkan panjenengan nikmati jabatannya. Tapi kalau merasa lebih mulia gara-gara panjenengan punya jabatan, sedangkan yang orang yang di pinggir kanan panjenengan, yang di bawah panjenengan merasa hina, dihinakan sama panjenengan, maka jabatannya itu membawa kebinasaan kepada panjenengan. Ada faktor sombong di dalam. Orang yang berilmu, panjenengan punya ilmu, kemudian orang yang tidak tahu apa-apa kemudian merasa hina di dalam diri panjenengan. Bukan hina dipandang oleh agama, tapi panjenengan merasa merendahkan kepada orang-orang itu. Maka walaupun panjenengan kita semua berilmu, rendah, pada saat itu juga kita akan mengalami kebinasaan. Orang yang ahli ibadah, panjenengan boleh siang malam ibadah sujud, nikmat itu Pak, bisa sujud kepada Allah. Hatta ketika ada kabar jenengan sholatnya tidak diterima oleh Allah, jenengan harusnya tetap bangga Pak. Kenapa? Pada saat itu orang lain mungkin tidak bisa bersujud, panjenengan walaupun tidak diterima sujudnya, pada saat itu masih sempat untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika panjenengan ahli ibadah, kemudian berpikir orang yang tidak ibadah, kemudian merasa panjenengan lebih baik daripada dia, apalagi merasa takjub, hebat saya ya, yang lain tidak bisa sholat malam, saya bisa sholat malam. Padahal kalau dirubah sedikit, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya masih diberikan kesempatan untuk sholat malam, ini kan keren. Ketimbang apa dia nggak pernah sholat malam, kalau saya kan sholat malam. Walaupun pertamanya alhamdulillah Pak Ustaz, saya bisa sholat malam. Walaupun tetangga saya semuanya tidak ada yang sholat, saya sholat sendirian.
Alhamdulillah permulaannya Pak. Sungguh. Makanya orang yang begitu, apa saja yang bisa merusak, membinasakan Pak? Yang pertama, pelit. Orang yang sangat kikir, baik kikir yang berkaitan dengan Allah ataupun dengan manusia. Yang kedua, tidak mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, takjub. Seseorang takjub kepada dirinya sendiri. Tapi saya insya Allah yakin, seyakin-yakinnya Masjid Al-Muttaqin baik pada pengurus dan jemaahnya tidak akan, insya Allah akan terlindungi dari 3 perkara ini. Kenapa? Ngaji soalnya. Perihal nanti di luar sana memperlakukan, yang penting sekarang tidak seperti itu. Kenapa? Karena masih ingat. Pas pelajaran tadi Pak disuruh sebutin, lupa nih. Saya yakin lupanya hanya karena tawadhu saja, tidak mau menyombongkan diri. Nanti nyampe ke rumahnya hafal insyaallah. Hafal di luar kepala sampai tidak masuk-masuk. Baik. Jadi kita ini sekarang sudah membahas tentang bagaimana menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita kena apa saja Pak? Takut kepada Allah dalam keadaan sunyi atau dalam keadaan ramai. 2, sederhana di dalam keadaan fakir ataupun dalam keadaan kaya. 3, adil dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan marah. Kalau yang bisa membinasakan ada berapa Pak? 3. 1, kikir, sangat kikir, medit. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Yang 3, kagum kepada diri sendiri. Saya ahli ibadah, keren. Saya ahli ilmu, keren. Saya hafal tafsir, saya hafal alfiyah, saya hafal bulul maram. Yang lain tidak ada yang membandingi saya. Itu Pak, masuk kepada ujub kepada diri sendiri. Karena di sini insyaallah tidak ada yang ujub. Kenapa tidak ada yang ujub? Karena tidak ada yang hafal sama sekali Pak Ustaz. Enggak lah, insyaallah. Cuma keadaan panjenengan hanya merendah, hanya tawadhu. Dilihat dari tawadhu, saya tanyakan pura-pura enggak tahu. Karena panjenengan tawadhu, ya cukuplah sekian dulu. Kita akan buka pertanyaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.